kembali lagi di podcast Suara Wanskap episode 43 bersama dengan aku Meika dan rekan aku Putri Ananta. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu istimewa, yaitu perwakilan dari Pandawa Konsultan. Halo kakak, selamat siang. Halo, selamat siang. Bisa diperkenalkan lebih lanjut tuh? Oke, aku kenalin diri aku dulu ya. Nama lengkap aku Putra Amelia Kartika Fibarani. Biasanya teman-teman manggil aku Amel, tapi keluarga itu biasanya manggil Ika. Ika. Ya, jadi kalian kalau mau manggil Kak Amel boleh, manggil Kak Ika juga boleh. Iya, Senyaman kalian aja. Iya kak, bisa diceritakan sedikit perjalanan kak hingga bisa sesukses sekarang? Oke, aku ceritanya dari aku sekolah. Ya, Terakhir aja ya. Iya. Oke, jadi dulu tahun 2019 itu aku masuk SMK. Kebetulan waktu itu aku lulus jalur NEM di SMK Negeri 2 Bangli. Nah, SMK Negeri 2 Bangli itu jurusannya itu pokoknya tuh di pariwisata. Kebetulan aku adalah anak perhotelan. Nah, jadi aku sekolahnya 3 tahun, 2019, 2020, dan 2021. 2021 aku tamat dari SMK. Nah, 2021 tuh kan kayak kita tahu nih, kalau 2021 tuh COVID. Iya, Kita lagi pandemi banget. Dan pariwisata Bali itu benar-benar anjlok. Nah, di 2021 itu aku tuh berpikir, gimana sih aku dengan lulusan pariwisata tuh bisa kerja, bisa berkembang. Karena kan waktu 2021 itu kita tahu beritanya kalau pariwisata kita itu, pariwisata Bali itu bakalan down, bakalan mati 5 tahun ke depan. Nggak ada masa depan dilihat di pariwisata Bali 5 tahun ke depan. Jadi aku berpikir, aduh, gimana sih aku yang lulusan perhotelan nih, gimana sih mau bangkit gitu. Sedangkan kalau lulusan perhotelan itu kita kan cuma bisanya di sektor pariwisata aja, kita nggak bisa kemana-mana. Kita cuma bisa di perhotelan, di guide, yang gitu-gitu kan. Nah, akhirnya aku memutuskan, sebenarnya ini bukan keputusan personal aja. Ini tuh ada dukungan keluarga, ada dukungan orang luar, teman-teman, dan kebetulan kakak aku itu kakak sepupu itu adalah orang accounting. Jurusannya dia memang akuntansi dari sekolah. Kebetulan dia adalah alumni Wanska. Ya, alumni Wanska. Dia sekolahnya itu di sini, jurusan akuntansi. Dan waktu itu kakak aku sedang kuliah S1 akuntansi di Universitas Warmadewa. Nah, beliau tuh bilang sama aku, kalau kamu nggak punya tujuan, kamu nggak akan bisa maju. Jadi kamu harus nentuin kemana sih arah kamu ke depannya. Terus dia ngasih saran ke aku, kamu maunya gimana, kamu mau apa, dan kamu mau seperti apa ke depannya gitu loh. Jadi dia ngasih tahu akuntansi itu bagus, prospek kerjanya itu banyak banget. Iya, banyak. Kamu bisa masuk ke, misalnya kalau kamu mau ke depannya ternyata pariwisata Bali itu udah naik, kamu bisa kok masuk di perhotelan sebagai accounting di hotel. Iya, bisa. Jadinya aku kuliahnya S1 akuntansi. Sangat jauh banget kan, jauh banget akuntansi dari pariwisata ke akuntansi kan. Menurut kalian susah nggak sih? Susah. Gitulah perjalananku dari sekolah sampai kuliah, sampai akhirnya aku bisa kerja di perpajakan sekarang. Dari sekian banyaknya bidang, kenapa lebih memilih ke akuntansi? Hanya itu aja alasannya atau mungkin ada alasan lain yang mungkin bisa kak ceritakan? Oke, alasan kenapa akuntansi itu selain dari dukungan keluarga, dukungan kakakku, terus ngelihat prospek, aku pengen nge-challenge diri aku sebenarnya. Kan kalau kan aku ini base-nya pariwisata, nggak tahu itu apa sih angka, apa tuh laporan keuangan, debit kredit, aku nggak tahu sama sekali. Aku pengen nge-challenge diri aku, bisa nggak sih kita ngelewatin COVID ini dengan belajar. Terus awalnya aku nggak mau kuliah, aku maunya langsung kerja. Karena yaitu pariwisata, kalau lulusan pariwisata kan kita bisa langsung kerja nih, kita bisa langsung kerja di hotel tanpa perlu sekolah lagi. Aku pengen gitu, tapi karena COVID, selain karena dukung orang tua, karena mau challenge diri, aku mau belajar aja sih sebenarnya. Jadi aku pengen belajar di akuntansi. Tapi ada nggak sih kak yang bikin kakak ngerasa gimana ya? Kayak, aduh aku bisa nggak ya akuntansi? Ya, ada pernah rasa ragu gitu. Oh, pernah banget. Jadi kan kita kuliah tuh awalnya semester 1 semester 2 itu kita basic.
Ya, basic. basic kan, seperti yang kalian pelajarin di sekolah itu kan basic, sedangkan aku nggak tahu itu. Dan teman-teman aku itu mereka itu lulusan akuntansi, SMK akuntansi. Iya. Mereka tahu apa itu akuntansi. Yang SMA pun mungkin mereka belajar juga akuntansi tipis-tipis kan, sedangkan aku kan enggak. Aku lihat mereka di semester 1 semester 2 itu mereka pinter gitu, mereka bisa, sedangkan aku nggak bisa. Aku harus belajar sendiri. Dan waktu itu kita cuma disuruh beli buku aja, beli buku karena kita belajarnya online kan, itu masih covid ya. Iya. Terus belajarnya online nggak masuk di aku, apa yang diajar sama dosen tuh nggak masuk di aku, aku nggak ngerti apa yang dibilang sama dosen. Jadi aku bisa nggak ya, ngelewatin ini, aku bisa nggak sih belajar akuntansi ini dari diri sendiri gitu. Terus di semester 3 semester 2 itu aku ada mata kuliah akuntansi dasar 2. Nah kebetulan dosen aku itu killer banget, bener-bener killer dan galak gitu loh. Kayak kalian tau lah guru killer, kalian pasti Iya. ya. Dan dosenku tuh killer banget, dan kebetulan dia itu memang terkenal killer di kampus. Aku itu waktu itu UTS-nya itu tatap muka. Tatap muka, kita nggak boleh megang HP, kita cuma bawa kalkulator seperti kalian mungkin ya. Kita bawa kalkulator, ibunya ngasih soal, aku nggak tahu itu apa, bener-bener nggak tahu. Terus gimana? Dan aku dapat nilai 30. Aku itu nggak pernah dapat nilai di bawah 60 dari sekolah. Tiba-tiba aku dapat nilai 30, itu tuh aku nangis. Pasti ngerasa down banget kan? Iya, ngerasa down banget, dan aku kayak aduh kenapa ya bisa gini gitu. Akhirnya aku curhat sama kakakku, sama bapakku, dan bapakku malah, kakak mau pindah jurusan aja nggak? Berarti keluarga tuh ngedukung banget ya? Ngedukung banget. Kakak mau pindah jurusan aja nggak? Aku bilang enggak, aku mau belajar. Ya itu rasa challenge diriku itu, pengen aku bisa nggak sih sebenarnya. Berarti rasa kemauan dari diri sendiri tuh emang beneran sepenting itu ya buat kemajuan hidup kita. Kalau selain itu, tantangan paling besar untuk dari belajar akuntansi dari nol, karena ini kan awalnya dari pariwisata ke akuntansi, itu benar-benar beda banget ya. Jauh jomplang banget gitu arahnya. Dari nol itu tantangan terbesar yang Kak dapatin itu apa? Tantangan terbesar yaitu pertama ketidaktahuan aku tentang akuntansi. Aku harus belajar laporan keuangan, bagaimana cara entry-nya, terus akun-akunnya apa aja itu aku nggak tahu deh. Aku beneran kosong banget lah akuntansi gitu. Itulah tantangan terbesar aku. Terus lingkungan juga, karena seperti yang aku katakan, teman-teman aku itu lulusannya SMK, sedangkan aku adalah pariwisata sendiri, aku nggak tahu apa itu akuntansi. Tantangan terbesarnya itu di sana. Aku merasa iri kepada teman-temanku, dia bisa, sedangkan aku enggak. Itulah tantangan terbesar dari aku, dari diriku saat aku belajar akuntansi. Ketidaktahuanku tentang akuntansi itu yang menjadi tantangan yang terbesar sih. Tapi syukurnya Kak bisa bertahan ya, dan bisa belajar, berkembang terus sampai hingga sekarang ya. Itu kita harus mau belajar sih, Dek. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan bisa sampai di sini. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang memang lintas jurusan, tapi dia nggak mau belajar, dia nggak akan bisa seperti misalnya bukan seperti aku, tapi dia nggak akan bisa menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan. Karena menurut aku belajar itu harus ada kemauannya. Kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan bisa. Kalau kayak misalnya kita masih kecil nih, kita nggak mau belajar ABC, kita nggak akan bisa baca. Jadi kita harus belajar, harus mau belajar. Kakak kan pindah haluan tuh dari pariwisata ke akuntansi, tapi ada nggak sih pembelajaran atau materi di perhotelan atau pariwisata itu yang berguna di akuntansi? Sebenarnya kalau secara umum itu ada, tapi secara subjeknya itu, saya secara menjurusnya itu nggak ada, karena kita kan berbeda ya. Dari umum, misalnya dari perhotelan itu kan dia khusus gitu, sedangkan akuntansi itu kan umum. Itu nggak ada. Tapi kalau dari soft skill, aku sangat berterima kasih kepada perhotelan, khususnya pariwisata. Aku bisa belajar komunikasi, public speaking. Iya, jadi aku mungkin akan terlihat ragu saat berbicara, tapi aku belajar, oh gini loh caranya bicara sama orang, oh gini loh caranya kita ngadapin orang gitu. Di pariwisata tuh kita kan belajar komunikasi ya, komunikasi kepada tamu,
Dan kalau pariwisata itu kan kita bahasa Inggris ya. Iya, bahasa iya. Inggris. Ya, walaupun bahasa Inggrisku tuh masih kurang, tapi setidaknya aku tahu lah. Apalagi di dunia pekerjaan kita sekarang, aku bekerja di konsultan pajak. Kita tuh sangat dituntut untuk bisa bahasa. Bukan dituntut ya, kita harus bisa bahasa. Jadi aku waktu sekolah di pariwisata belajar bahasa Inggris berguna lah di kehidupanku sekarang gitu. Walaupun semuanya nggak berguna, tapi ada soft skill yang berguna ke aku. Untuk kehidupanku juga berguna sih, karena kan kalau di pariwisata khususnya di perhotelan itu kita making bed Iya, gitu-gitu iya. kan, kita belajar bersih-bersih lah istilahnya. Iya. Itu berguna di kehidupanku. Oh, aku jadi bisa gimana sih caranya ngerapiin tempat tidur yang rapi Iya, gitu. Itu aku bisa jadinya. Kalau semisalnya nih, kalau boleh tahu ya, misalnya Kak bisa mundur waktu itu, Kak mau jadi milih pariwisata lagi dan tetap milih akuntansi kuliahnya, Seandainya atau nggak ada COVID gitu. iya, Nah, atau lebih milih dari awal milih akuntansi? kalau aku sih, kalau bisa aku milih akuntansi dari awal. Ya, karena nggak tahu ya, mungkin ini karena rasa cinta aku ke akuntansi ya. Per sekarang Udah ya, cinta sekarang ya. udah cinta sekarang, udah ada Sudah rasa lah. terlanjur. Iya, sudah terlanjur. Aku jadi pengen, aku dari awal tuh memang mendalami akuntansi. Karena setelah aku lihat akuntansi itu prospek kerjanya tuh gede banget, luas banget. Semua sektor butuh akuntansi gitulah istilahnya kan. Semua sektor butuh orang yang bisa ngehitung uang gitu. Bahkan di rumah tangga pun ibu kalian tuh pasti pintar ngitung uang. Iya. Ya, semua kehidupan kita tuh butuh orang yang bisa ngitung uang, bisa yang handle uang. Jadi aku pengen kalau bisa, kalau memang di kehidupan selanjutnya aku kembali lagi menjadi diri aku pengen sekolah dari akuntansi, dari SMK akuntansi. Itu sih. Sekarang mungkin kita lanjut ke membahas Pandawa Consulting Iya. aja ya. Dari kalau kita boleh tahu, kenapa sih milih nama Pandawa? Iya. Apakah ada filosofinya khusus gitu Oke. dari nama Pandawa itu? Oke, nama Pandawa itu sebenarnya karena kakak aku yang konsultan, itu beliau yang menentukan. Tapi jadi ini jadi cerita ke keluarga aku ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, jadi orang tua aku sama orang tua kakak itu bersaudara berlima cowok-cowok. Kita kan tahu tuh Iya. Pandawa Pandawa itu berangkat, berlima, ya, saudaranya. ya, berlima cowok-cowok bersaudara. Iya. Nah, dari kita kecil kita melebeli keluarga kita itulah Pandawa Family. Oh. Karena orang tua kita itu yang cowok-cowok, bapak-bapak kita itu bersaudara berlima cowok-cowok. Jadi kita melebeli diri kita itu Pandawa Family. Nah, karena Pandawa itu juga memiliki arti yang kuat gitu loh, Iya. spirit yang kekeluargaannya, Yang positif ya ya. positif kan, persaudaraannya, terus perjuangannya mereka. Jadi nama Pandawa itu kita implementasikan ke konsultan kita itu seperti itu, supaya ada rasa kekeluargaannya di konsultan kita, ada rasa perjuangannya gitu, selain kita memakai nama Pandawa Family kita gitu. Kalau tantangan Pandawa konsultan selama ini tuh yang paling berat itu kalau boleh tahu apa? Kalau Pandawa konsultan, tantangan terberatnya itu apa ya? Selama ini kita enjoy sih kerjanya. Karena kita kayak gitu, kita kekeluargaan. Mencintai pekerjaan kita. Iya. Ya, kita mencintai banget pekerjaan kita. Jadi tantangan terbesarnya itu di waktu sih sebenarnya. Karena kalau kalian mau tahu, Pandawa konsultan itu kita masih berempat sampai kakak pemiliknya. Jadi dengan kita punya klien yang lumayan, kita berempat itu cukup kewalahan. Astungkara kita bisa nambah tim lagi. Iya. Kita kewalahannya di waktu. Kendala kita tuh, tantangan terbesar kita tuh di waktu, kita kekurangan waktu. Lalu saat-saat seperti sekarang, kalau kalian mau tahu, sekarang itu kita lagi masa SPT tahunan. SPT tahunan itu pelaporan perpajakan tahunan. Kita lagi masa seperti itu, jadi kita kekurangan waktu. Itu tantangan terbesar. Dan kalau dari segi pribadi, tantangan terbesar kita adalah ego. Kan kita itu berempat, kita punya ego masing-masing. Tantangan kita terbesar itu adalah ego. Itu pasti tantangan terbesar setiap manusia ya. Kalau harapan untuk Pandawa konsultan ke depannya itu apa kira-kira?
Setengkara ya, Pandawa Konsultan itu bisa lebih besar lagi, bisa buat cabang di mana-mana, Setengkara. Terus kita bisa hire orang lebih banyak, mungkin kayak adik-adik yang lulusan akuntansi kita sangat membutuhkan kalian. Kita bisa hire kalian lebih banyak, bisa membuat lapangan pekerjaan. Terus kita bisa punya klien-klien yang tersebar di Bali atau bahkan luar Bali itu Setengkara. Itu saya sangat berharap itu. Aku sangat berharap itu. Oh, aku ada nih pertanyaan. Di masa sekarang ini kan AI tuh lagi marak-maraknya ya. Ada isu-isu kalau misalnya konsultan tuh bakal digantiin sama AI. Gimana tanggapan kakak? Apa nanti kedepannya tuh bakal dibutuhkan, tetap dibutuhkan konsultan atau gimana? Kalau menurut aku ya, konsultan itu sangat-sangat masih akan dibutuhkan walaupun AI itu merebak gitu ya. Karena kita tahu AI itu kan template. Ya. AI itu template, AI itu apa yang sudah tersebar di media sosial itu yang mereka ketahui. Itu yang AI ketahui. Sedangkan Iya. sedangkan perpajakan itu setiap tahunnya itu revolusi. Iya, akan Ya, update berbeda-beda. terus. Iya, peraturan perpajakan itu beda-beda setiap tahunnya. Jadi yang kita butuh konsultan yang yang harus belajar mengenai itu untuk menjelaskan kepada kita masyarakat awam mengenai perpajakan. Jadi menurutku AI itu nggak akan bisa ngesingkirin konsultan pajak karena kita butuh konsultan pajak. Bukan butuh konsultan pajak ya, kita butuh orang yang mau belajar tentang perpajakan dan bukan template. Karena kadang kasus aku nih sama kasus kamu itu beda. Jadi kalau misalnya AI kita ngetik misalnya kita ngetik aku ini gini gitu, mungkin bisa jawaban aku sama dia tuh sama, tapi dari sudut konsultan pajak itu beda. Jadi konsultan pajak itu masih membutuhkan AI untuk belajar. Kita itu masih membutuhkan AI untuk belajar, tapi AI nggak akan bisa mesingkirin konsultan pajak gitu menurut aku. Ini pertanyaan personal ya, kan kita di SMK ini banyak banget ada jurusannya kayak menurut kakak semua jurusan itu bisa nggak jadi salah satu karyawan atau apa itu di Pandawa Group, atau hanya akuntansi aja yang bisa masuk ke Pandawa? Kalau dari aku personal ya, kalau dari aku personal kalian semua bisa masuk di Pandawa, tapi kalian harus belajar. Karena kalau kita dari konsultan pajak itu kan kita emang khusus pajak nih, nggak kayak perusahaan ada manajemennya, ada marketingnya tuh nggak ada. Kita khusus emang pajak. Tapi kalau kalian mau belajar, kalian mau berproses, itu kalian bisa aja masuk. Kita kalau di Pandawa Consulting itu kita nggak mandang kamu ini lulusan akuntansi, kamu ini lulusan manajemen, kamu ini lulusan DKV gitu misalnya kan. Kita nggak mandang. Bahkan kalau misalnya kamu mau belajar tentang perpajakan nih, kamu mau belajar tentang perpajakan tapi kamu ternyata lulusannya teknologi, kita sangat membutuhkan orang teknologi. Iya, butuh banget sih. Karena kita mainnya di komputer, kita butuh orang teknologi, kita butuh orang IT yang mau belajar pajak. Karena kan kalau kalian cuma IT aja tapi kalian nggak tahu nih tentang pajak, kalian pasti bingung apa sih web, misalnya kita buat web ini, web apa, gimana sih perpajakan, cara bikinnya itu. Jadi kita butuh banget orang-orang yang seperti itu. Nggak harus akuntansi, tapi kalian yang mau belajar pajak, kalian bisa join di Pandawa Consulting. Jadi emang harus ada kemauan dari diri sendiri buat belajar. Kalau misalnya Kak ada saran nggak buat anak-anak SMK atau mungkin yang udah lulus ini yang ngerasa kayaknya salah milih jurusan gitu, mungkin ada saran yang ingin disampaikan gitu? Oke, dari pengalamanku ya. Kalau kalian merasa kalian itu salah jurusan nih sekarang, kalian lagi belajar, terus kalian merasa aduh kayaknya aku nggak di sini deh, passionku nggak di sini nih. Kalau kalian mau berproses, silakan lanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kalau misalnya kayak aku nih dari pariwisata, ternyata kondisiku kayak gitu waktu ini, ya udah aku belajar akuntansi. Asalkan kalian mau belajar, kalian mau berproses, kalian mau mencoba, itu kalian pasti bisa ke depannya, kalian pasti sukses ke depan. Kalau saran aku sih memang kalian harus belajar ya. Karena hidup pun kita tuh belajar. Selalu belajar, nggak pernah. Kita nggak mungkin bisa flat aja hidup kita, pasti kita belajar. Bahkan dari kesalahan pun kita bisa belajar, kita bisa ngambil hikmah. Itu sih kalau saranku, sebelum kalian menyesali, mending kalian belajar.
mending kalian gimana ya, kalian salah jurusan nih, kalian merasa salah jurusan tapi kalian malah ngelanjutin itu, daripada kalian nggak suka ke depannya, daripada kalian merasa terbebani, silakan pindah ke apapun yang kalian mau, jalanin itu, belajar di situ biar kalian bisa sukses. Jadi ikuti fashion kita. Ya. Mungkin kakak ada pesan buat siswa-siswa yang bakal lulus tahun ini, gimana Oke. pesan-pesannya? Pesan-pesanku untuk adik-adik yang tahun ini lulus ya, mau kalian itu lanjut ke jenjang kuliah atau kalian mau kerja langsung, kalian cukup semangat aja, karena kedepannya kalian pasti melihat hal-hal yang selama sekolah kalian gak lihat. Dan nikmati dulu masa-masa muda kalian, nikmati dulu masa-masa sekolah kalian, karena kedepannya kalian bakalan kangen ini. Iya. Kalian bakalan kangen main-main sama teman-teman, kalian bakalan kangen belajar di sekolah, karena di kehidupan selanjutnya, di kehidupan kuliah, di kehidupan pekerjaan, di kehidupan yang lebih dewasa, kalian bakalan nggak merasakan itu lagi. Jadi semangat, saranku yaitu kalian harus belajar dan semangat aja sih. Mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di podcast Warwanska berikutnya. Bye-bye.